Ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema keberanian, be brave, keberanian. Apa itu keberanian? Jadi keberanian adalah suatu motivasi yang bisa mendorong di dalam hati kita untuk bisa melakukan suatu hal-hal yang luar biasa. Saya akan sedikit bercerita Bapak Ibu sekalian tentang pasukan dari Jerman. Pasukan Jerman di awal-awal Perang Dunia Kedua. Pasukan ini pasukan yang sangat ditakuti, seolah-olah menjadi monster hidup bagi negara-negara tetangganya. Awalnya negara Jerman mencaplok Polandia, berikutnya Belanda, Belgia, sampai akhirnya ke Perancis bisa ditundukkan. Kenapa Bapak Ibu saudara sekalian bisa terjadi seperti ini? Karena pasukan Jerman ini mempunyai suatu keberanian yang luar biasa dalam menghadapi tantangan demi tantangan, baik itu di medan Polandia maupun di medan Perancis. Awalnya pasukan ini diremehkan Bapak Ibu saudara sekalian, diremehkan oleh Perancis. Gak mungkin Jerman akan menyerang dari Jerman menuju ke Perancis, gak mungkin. Kenapa? Karena antara perbatasan Jerman dan Perancis itu sudah dibangun suatu namanya benteng yang luar biasa, yang diberi nama Benteng Maginot. Benteng ini sangat luar biasa yang dalam hitungan Prancis itu tidak akan mungkin ditembus oleh pasukan Jerman. Kenapa? Karena begitu kuatnya pertahanan dari Prancis ini, karena di benteng-benteng kubu-kubu pada titik-titik tertentu juga dibangun meriam-meriam yang bisa menangkal dari serangan dari Jerman. Tapi apa yang terjadi saudara? Memang di sisi dari barat perbatasan Jerman dengan Prancis itu dibangun benteng, tapi ada di sisi lain itu yang tidak dibangun. Di dalam perhitungan Prancis itu adalah hutan lebat. Perbatasan antara Belanda dan Prancis kalau saya dibaca di bukunya adalah itu hutan yang sangat lebat dan juga yang sangat sulit untuk ditembus juga. Tetapi apa yang terjadi? Dengan keberanian pasukan Jerman, dengan kemahiran panglima-panglima perangnya, sehingga diakuisisi dulu atau dicaplok dulu itu si Belanda, akhirnya dia bergerak ke selatan melewati hutan yang tidak diperhitungkan oleh Prancis, sehingga Prancis jatuh di tangan Jerman. Itu sekedar kisah dari awal dari pertempuran Perang Dunia Kedua. Betapa superpowernya Jerman itu, betapa hebatnya pasukannya, betapa mempunyai suatu keberanian yang luar biasa, yang boleh saya katakan tadi adalah suatu monster hidup dengan kecepatan yang luar biasa, dengan keberanian yang luar biasa, sehingga negara-negara tetangganya itu dibuat menjadi keder. Saudara, sebagai anak Tuhan, kita juga harus mempunyai keberanian yang luar biasa. Kenapa? Dengan keberanian itu kita boleh mengalami perubahan di dalam hidup kita. Dengan keberanian itu kita boleh mengatasi segala tantangan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tahu saat ini kita sedang mengalami masa-masa susah. Semua susah. Yang sehat juga susah karena orderannya sepi. Ekonominya juga lagi lesu. Apalagi yang sakit Bapak Ibu sekalian. Sakit, ada yang kena suspek, ada yang sakit yang lain. Tapi saya percaya kalau kita mempunyai keberanian yang luar biasa dan berserah kepada Tuhan, itu akan dimenangkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, keberanian apa yang harus kita miliki? Keberanian apa yang harus kita punyai? Agar kita boleh memenangkan dari setiap pertempuran dari kehidupan kita. Keberanian apa sih yang harus kita punyai? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah menebus dosa kita, dan kita sudah diselamatkan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita dari hari ke hari, kita akan mengalami pertempuran-pertempuran atau pergumulan-pergumulan kehidupan kita hari-hari. Seperti yang saya contohkan tadi, kita saat ini sedang mengalami pandemi, mengalami pertempuran, perubahan yang sangat drastis, yang semua orang tidak menyangka bahwa tahun 2020 ini mengalami sesuatu yang berat. Ekonomi tahun lalu diprediksi surplus, ada kenaikan 5%. Nyatanya ekonomi tidak tumbuh saudara, malah minus. Sehingga bisa menjadikan kita ini berat di dalam kehidupan. Keberanian apa itu yang harus kita miliki? Oh ya,
Sebelumnya kita baca dulu di firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Yakobus 4 ayat ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Tipu daya, iblis berbagai macam cara dilakukan. Tuduhan-tuduhan, serangan-serangan itu yang dialamatkan kepada kita. Saat ini memang mungkin kita tidak mengalaminya. Besok atau lusa mungkin boleh bisa mengalaminya. Tapi firman Tuhan katakan, lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus lawan, dan itu berarti apa? Kita mempunyai suatu keberanian yang luar biasa untuk bisa melawan. Suatu keberanian yang harus tangguh agar boleh nyata di dalam kehidupan kita. Apa itu keberaniannya ya? Saya mencatat beberapa hal keberanian yang harus kita miliki agar kita boleh mengalami kemenangan, mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita berani untuk bermimpi. Berani bermimpi di sini bukan berarti kita tiap malam terus mimpi gitu, enggak. Berani di sini yang saya maksud adalah kita berani bermimpi itu mempunyai suatu visi ke depan. Berani mempunyai suatu keyakinan bahwa iya ya, harus yakin dan harus berani pandemi ini bisa berakhir. Ekonomiku boleh disehatkan lagi. Ekonomiku boleh dikuatkan lagi. Kalau yang mungkin sekarang kita juga akan mengalami suatu mujizat kesehatan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang kisah di dalam Alkitab, dalam hal bermimpi, kita bisa melihat Yusuf, kisah tentang Yusuf. Awalnya kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat 5 dan 8. Saya bacakan saudara. Mimpinya Yusuf. Kejadian 37 ayat 5 dan 8. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sudut menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa berkas-berkas gandum si Yusuf ini di dalam mimpinya Yusuf akan tegak berdiri dan berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya ini akan sujud. Saudara, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, saudara-saudara Yusuf ini sangat begitu tidak senang sama Yusuf. Saudara Yusuf ini, kenapa kok begitu? Karena Yusuf anak bungsu dan disayangi sama bapaknya, si Yakub. Jadi ada rasa kecemburuan di dalam kakak-kakaknya. Kenapa yang ini kok lebih disayangi sama si bapaknya? Apalagi ditambah dengan mimpinya si Yusuf ini. Aku melihat mimpi gitu. Kalau dalam bahasa sehari-hari ini, dalam keseharian kita mungkin saudara-saudara kita akan, wah ini gedabrus atau hoak atau dan sebagainya. Tidak mungkin mimpi itu. Manakah mungkin aku harus sujud menyembahmu? Manakah mungkin aku harus tunduk kepadamu? Terjemahan dari mimpi itu. Mana mungkin? Tapi apa yang terjadi saudara? Karena mimpinya ini, karena ketaatan Yusuf ini, mimpinya ini boleh terjadi di dalam hidup Yusuf. Singkat cerita, walaupun Yusuf dibully, tidak disukai sama saudara-saudaranya, dibenci, mungkin ya saya boleh katakan mengalami sesuatu yang olok-olok atau dikucilkan dengan saudara-saudaranya.
Tetapi Yusuf tetap berkeyakinan bahwa mimpi itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Sampai akhirnya, sampai pada saatnya mengalami mimpi di penjara, sehingga walaupun ditinggal sama rekannya yang di penjara tidak dihiraukan lagi, tidak diingat jasanya, enggak masalah Pak Yusuf. Sampai akhirnya, oh iya orang temannya di penjara, aku punya teman si Yusuf yang di penjara itu. Dia bisa menafsirkan mimpi daripada raja. Akhirnya singkat cerita, Yusuf dipercaya untuk menjadi Perdana Menteri di Mesir. Sehingga pada waktu mengalami kelaparan, saudara-saudaranya ini secara nggak langsung bermigrasi ke Mesir untuk mendapatkan gandum. Akhirnya si Yusuf ini boleh bisa ketemu dengan saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya menangis. Dan apa yang terjadi di mimpinya Yusuf itu boleh terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Saudara, yang pertama kita harus punya mimpi yang kuat. Bahwa kita bisa mengatasi segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita punya kemampuan, kita punya keyakinan yang teguh, kita punya impian bahwa setiap pertempuran kita akan mengalami suatu kemenangan. Pertempuran di sini yang saya maksud adalah pertempuran di dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama kita punya mimpi. Tapi jangan berkecil hati kalau mimpi saudara itu tidak bisa tergenapi atau waktu dekat. Tapi percayalah, dalam kurun waktu tertentu kalau saudara tetap yakin bahwa punya keyakinan yang teguh, bahwa mimpi yang kuat, mempunyai visi yang kuat, itu ada suatu goal yang bagus di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, keberanian apa yang harus kita miliki agar kita mengalami suatu kehidupan yang perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita berani berubah. Berani berubah saudara. Kadang-kadang perubahan itu sedikit tidak mengenakkan. Kadang-kadang perubahan itu sedikit ya menjadikan kita tidak nyaman. Seringkali kita ini lebih nyaman dengan kondisi yang ada. Tidak usah jauh-jauh saudara. Saya sendiri kadang-kadang kalau ada aplikasi di Google tampilannya dalam hal tampilan. Google tampilannya itu kan setiap periode kan diganti tampilannya. Gitu itu saya itu merasa kok gak nyaman ya. Generasi tua, generasi old generasi yang sekarang generasi milenial, tapi generasi yang old, angkatan saya sendiri kalau berubah tentang tampilan dari aplikasi Google itu menjadi sedikit panik atau bingung. Tapi firman Tuhan katakanlah bahwa kita ini harus berani berubah agar kita bisa hidup yang lebih baik. Contohnya kita lihat adalah perubahan ada kupu-kupu. Kalau kita melihat kupu-kupu itu awalnya bukan langsung muncul indah. Kalau kita lihat kupu-kupu yang tertentu itu bagus sekali ya. Kalau kita lihat di Jatim Park itu ada beberapa spesies kupu-kupu. Tapi kalau kita lihat prosesnya, mulai dari ulat, kepompong sampai menjadi kupu-kupu, itu sesuatu yang bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mengenakan. Sama kayak saya tadi itu, kalau tampilan Google-nya berubah, saya ini rasanya wah belajar lagi. Terus kalau ada ikon atau instruksi yang disembunyikan gitu, sudah panik. Ini di mana? Ini posisinya di mana ikon-ikon ini? Tipe-tipe ini saudara, itu adalah satu proses seperti ulat tadi, ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu, itu saya melihat bahwa ini ada suatu proses yang kadang-kadang merasa tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Tapi kalau proses itu bisa dilalui dan kita bisa berubah, itu wow, suatu kupu-kupu yang indah yang akan bisa dinikmati. Demikian kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita kepingin menjadi lebih baik, berubah menjadi baik di dalam kehidupan kita, ya kita harus berani untuk menerima bahwa perubahan itu harus ada. Perubahan itu harus ada dalam pola pikir kita, dalam keseharian kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang kedua adalah kita harus mempunyai keberanian untuk berubah.
Dalam ibadah kita juga tidak monoton hari demi hari cuma begini-begini saja. Di dalam iman kita kepada Tuhan, kita juga harus berani, lebih militan, lebih sungguh-sungguh, lebih mencintai Tuhan. Amin. Saya yakin, saya percaya, memang Tuhan sudah mati di kayu salib seperti yang saya katakan tadi, menebus dosa kita. Tapi dalam hari-hari ini, kita tetap harus militan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, berani fokus. Fokus kepada keyakinan. Saudara, kita ini tadi sudah meyakini bahwa kita sudah ditebus. Kita sudah yakin bahwa Allah sudah membebaskan kita dari segala belenggu dosa kita. Bahwa Allah sudah menyelamatkan kita. Tapi yang ketiga, yang saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini adalah kita ini harus berani fokus kepada keyakinan. Apa itu fokus? Saudara, di dalam kitab Matius 10, dalam perjanjian baru, waktu ketika Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, di situ ada seorang pengemis buta, dan namanya Bartimeus. Saudara, Bartimeus ini lamat-lamat dia mendengar bahwa Yesus sudah berbuat mujizat menyembuhkan banyak orang. Pada saat itu Bartimeus yang buta ini mengalami masa-masa susahnya ini, dia yakin bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan sakitnya, bisa mencelikkan matanya. Tetapi apakah Bartimeus tidak mengalami tantangan di dalam memanggil Tuhan Yesus? Kita baca saudara di Markus 10 ayat yang ke-46 ya saudara, kita baca dulu. Markus 10 ayat yang ke-46 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, pada saat Bartimeus berteriak, banyak orang yang menghalang-halanginya. Tapi Bartimeus tetap punya keyakinan, tetap fokus kepada Yesus. Semakin dia dihalangi, semakin dia keras untuk berteriak kepada Yesus. Dia punya suatu keyakinan yang teguh, dia punya fokus, punya pemikiran yang hanya tertuju kepada Yesus. Agar Yesus bisa mendengar apa yang menjadi teriakannya, agar Yesus bisa datang kepadanya dan menyembuhkannya. Kita baca lagi dan lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Akhirnya saudara, dengan tantangan yang ada, dengan hambatan yang ada, Tuhan Yesus mendengar apa yang menjadi teriakan Bartimeus. Dan Tuhan Yesus katakan, panggillah dia. Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Jadi orang-orang di sekitarnya, saudara-saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, memanggil Bartimeus. Tuh, Tuhan Yesus memanggil kamu, ayo kuatkan dan teguhkan hatimu. Akhirnya lalu ia menanggalkan jubahnya, Bartimeus menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, jadinya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab Bartimeus atau orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin, saudara. Jadi Bartimeus tetap fokus pada keyakinannya bahwa Yesus sanggup untuk bikin mujizat di dalam kehidupannya. Walaupun tantangannya juga tidak susah, tidak ringan. Hambatan dari orang-orang di sekitar. Diam kamu, gak usah berteriak-teriak.
Tapi yang dikatakan Bartimeus, semakin dia diteriak, semakin dia dilarang untuk tidak berteriak, semakin kencang dia berteriak. Sama dengan iman kita, semakin kita juga ditekan juga semakin kuat iman kita. Sama kalau semakin kencang dia berteriak. Sama dengan iman kita, semakin kita juga ditekan juga semakin kuat iman kita. Sama kalau angin itu di dalam satu tabung kompresor, kalau semakin dipampatkan, maka tekanannya akan juga menjadi semakin kuat. Bartimeus juga demikian, semakin dia larang sama orang-orang di sekitarnya, semakin dia dihalang-halangi, semakin dia kencang berteriak, sehingga apa yang terjadi? Dia fokus kepada keyakinannya, sehingga mujizat Allah, mujizat Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga mujizat itu boleh ada, sehingga dia mengalami kemenangan, sehingga dia mengalami sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyembuhkan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara fokus pada keyakinan, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin saat ini bisnis kita lagi jatuh, atau mungkin omset kita lagi turun, atau mungkin usaha kita atau karyawan, kalau kita sebagai profesional mungkin sudah mengalami pengurangan karyawan, atau kita mengalami suatu pengurangan jam kerja, atau bahkan sampai di PHK. Percayalah bahwa kalau kita berfokus kepada Tuhan dan punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup untuk membuat mujizat di dalam kehidupan kita, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan iya dan amin. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa menyembuhkan Bartimeus, dan Tuhan bisa memberikan mujizat untuk Bartimeus, Tuhan juga bisa memberikan mujizat untuk diri saya dan diri saudara. Amin, saudara. Itu yang pertama, berfokus kepada keyakinan bahwa Tuhan sanggup untuk bertindak di dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga, keyakinan. Yang keempat adalah kalau kita berani untuk mengambil risiko. Saudara, di dalam dunia pekerjaan, risiko biasanya adalah berbanding lurus dengan pendapatan. Jadi kalau risikonya gede, itu penghasilannya juga semakin gede. Kalau risikonya tidak ada, yang landai-landai saja, yang semua orang bisa kerjakan, yang sederhananya juga reward yang diterima juga semakin kecil. Itu sudah menjadi hukum alam, hukum pasar. Jadi contoh kalau supply and demand, saya dengan supply and demand artinya kalau suplainya banyak, barangnya juga harganya akan jatuh. Tapi kalau suplainya sedikit, barangnya tidak ada di pasar, harganya akan menjadi naik. Itu namanya hukum ekonomi supply and demand. Tapi saya percaya bahwa kalau kita berani ngambil risiko, mujizat Tuhan juga ada di dalam kehidupan kita. Amin. Saya mengambil contoh dalam kisah Nehemia. Nehemia ini adalah jabatan terakhirnya. Nehemia itu jabatan terakhirnya adalah juru minum raja. Boleh dikata kalau juru minum itu sebelum apa yang disajikan kepada raja, sebelum diminum ke raja, juru minumnya itu harus tester diminum dulu. Contohnya begini saudara minumnya. Diminum dulu, ditunggu beberapa saat, kalau tidak ada reaksi, baru raja boleh minum. Waktu itu, tetapi kalau minuman ini beracun, berarti yang kena dulu adalah juru minumannya. Juru minuman raja adalah posisi atau jabatan yang sangat-sangat strategis waktu itu. Jadi waktu itu kalau saya boleh bercerita sedikit adalah kerajaan Israel dengan rajanya terakhir. Raja yang terakhir boleh dikalahkan oleh kerajaan Babilonia, ditaklukkan, dirobohkan tembok Yerusalem dirobohkan, dihancurkan. Setelah itu beberapa tahun kemudian Babilonia ini ditaklukkan lagi oleh kerajaan Persia. Persia itu kalau saat ini itu kurang lebih ada di Iran, di Persia. Jadi orang-orang Israel mengalami masa pembuangan di Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar, terus kemudian di bawah pemerintahan dari Persia, dikalahkan Persia. Nah, jabatan tertinggi Nehemia waktu itu adalah sebagai juru minuman raja. Orang yang sangat penting, orang yang sangat mempunyai kedudukan yang luar biasa. Boleh dikata ya
lingkungan ring satunya dari istana. Tetapi apa yang terjadi saudara waktu itu? Jadi berani ngambil risiko, apa yang terjadi? Nehemia mendengar bahwa orang-orang di Yerusalem itu mengalami ketakutan karena tidak mempunyai suatu kubu pertahanan kota. Jadi kalau dulu kota itu dikelilingi oleh benteng saudara. Dikelilingi oleh benteng kota itu untuk melindungi warga yang ada di dalam kota itu sendiri. Untuk menghindari serangan musuh-musuh dari luar. Tetapi waktu itu Nehemia mendengar bahwa orang-orang Israel ini ketakutan. Maka Nehemia berdoa dan berpuasa bagaimana caranya supaya dia ngomong kepada Raja Persia waktu itu, Raja Artasasta, ngomong supaya diizinkan untuk bisa balik ke Yerusalem dan membangun tembok kota ini. Saudara, keinginan yang sangat luar biasa dan keinginan yang mengandung risiko. Kenapa risiko? Karena perjalanan dari Persia sampai ke Yerusalem itu bukan perjalanan yang mudah. Ada beberapa kota atau beberapa tempat yang ancamannya sangat besar. Tapi setelah dia ngomong berbicara kepada raja ini, dan akhirnya raja ini mengizinkan Nehemia untuk bisa kembali ke Yerusalem. Maka diangkatlah Nehemia ini menjadi gubernur, bupati, orang nomor 1 di Yerusalem itu untuk membangun. Tapi apakah tantangannya sudah berhenti sampai di situ aja? Secara hitung-hitungan saudara, Nehemia ini lebih nyaman kalau dia ada di Persia dibandingkan kalau dia ada di Yerusalem. Kenapa? Karena di Yerusalem dia harus mewujudkan mimpinya, mewujudkan keinginannya untuk membangun dari tembok itu. Tidak hanya itu saudara, tantangan demi tantangan itu ada di dalam proyek pembangunan tembok Yerusalem ini. Salah satu tantangan adalah cemoohan dari musuh-musuhnya. Mana mungkin kamu bisa mendirikan tembok? Biayanya dari mana? Mana mungkin kamu bisa mendirikan tembok? Orang-orangnya siapa? Tukang-tukangnya siapa? Banyak tantangan-tantangan. Tapi Nehemia menetapkan hatinya untuk bisa membangun dari tembok Yerusalem itu. Di samping itu saudara, dia dapat pesan, dapat uang saku lah katakanlah. Dapat pesan dan uang saku dari raja. Ini tak kasih uang saku, tak kasih material, kayu-kayu yang baik untuk bisa membangun gerbang-gerbang kota dari raja itu sendiri. Singkat cerita saudara, bahwa Nehemia walaupun mengalami tantangan, dia berani mengambil risiko. Mengambil komitmen untuk bisa membangun dari tembok Yerusalem itu. Sehingga warga di Yerusalem, orang-orang Yerusalem boleh mengalami suatu rasa aman. Aman dari serangan-serangan dari musuhnya. Sedikit banyak kalau sudah ada tembok gitu, tidak semata-mata musuh bisa menyerang pada waktu itu saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, akhirnya dengan segala upaya Nehemia tembok Yerusalem ini boleh dibangun kembali. Tapi risikonya sudah diambil oleh Nehemia. Demikian juga kita saudara, kalau kita tidak berani mengambil risiko, kita tidak akan mengalami suatu perubahan. Kita tidak akan mengalami suatu kemenangan atau mujizat yang daripada Tuhan. Tantangan itu ada, risikonya harus kita ambil dan harus kita selesaikan. Kalau tantangan itu ada dan kita menghindar, tidak berani berisiko, kita tidak akan pernah mengalami mujizat daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau akhiri firman Tuhan pada saat ini dengan saya sedikit kesaksian tentang sekolah dari anak saya yang ketiga, Fania. Bapak Ibu saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu saya sudah merencanakan bahwa kalau Fania sekolah ini butuh yang namanya kelengkapan administrasi A, B, C, D gitu Bapak Ibu. Administrasinya adalah A. Kondisi COVID-19 ini, menyelesaikan surat ini cepat saudara. 1 minggu sudah selesai, paling lama 1 minggu. Kenapa? Karena sebelumnya beberapa tahun yang lalu saya juga mengurus surat ini 1 minggu selesai.
Ini sudah 1 bulan yang lalu, saudara. 1 bulan sudah lama, sudah saya persiapkan. Tapi kejadiannya setelah COVID memang ya. Tapi hitungan saya adalah, oh cukup waktunya. Biasanya seminggu, ini saya sudah spare 1 bulan, berarti ada 3 minggu spare-nya. Masa tidak selesai? Dalam keyakinan saya urusan sederhana Bapak Ibu. Jadi ngurus surat di pemerintahan. Memang Bapak Ibu, di pemerintahan itu, salah satu pemerintahan instansi itu, saya ada kenal salah satu boleh dikata pejabatnya orang tua, tapi bukan di lingkungan Sidoarjo, di kota lain, kota Mojokerto. Saya tahu, saya kenal, ya sudahlah, nggak usah ngomong sama dia, atau akhirnya ya urusan sederhana begini. Singkat cerita, prosesnya saya urusin, saya datang ke notaris, minta keterangan dan sebagainya. Saya akhirnya masukkan berkas, karena berkas ini atas nama istri saya, maka prosesnya yang mengajukan adalah istri saya. Sudah sebulan yang lalu. Kapan Pak selesainya ini? Tahapan pertama, verifikasi diterima di meja penerimaan. Berapa lama selesainya? Paling 2 minggu, maksimal 3 minggu. Oh ya baik Pak. Lewat waktu 1 minggu, 2 minggu, minggu ketiga. Matematika saya, otak saya, pemikiran saya. Surat ini sudah selesai saudara. Kenapa? Karena 1 minggu sebelumnya, 1 minggu kemudian, surat ini akan dipakai untuk kelengkapan administrasi Vania. 1 minggu kemudian. Datanglah minggu, hari apa waktu itu, hari Selasa, datang istri saya. Karena atas nama istri saya ngurusi, datang. Pak ini mau ngambil berkas ini, sudah selesai. Oh belum selesai Bu, belum selesai. Kami minggu depan, kantornya lockdown, karyawannya enggak ada yang masuk, banyak yang WFH. Baru kemarin tuh ada yang meninggal 2 orang gara-gara COVID. Alasannya gara-gara COVID. Si petugasnya enggak ngomong karena gara-gara COVID, tetapi saya dengar dari teman-teman yang di luar yang mengatakan, oh di kantor itu baru meninggal 2 karena COVID, makanya kantor itu di lockdown. Oh ya baik Pak, minggu depan kembali lagi. Minggu depan Senin kembali lagi datang. Gimana Pak, sudah selesai? Oh masih belum Bu, ini juga masih belum ada yang masuk normal dan sebagainya. Kapan Pak? Istri saya sudah memohon kepada dia, Pak mohon untuk dibantu, ditolong untuk supaya bisa selesai. Karena minggu depannya, tadi minggu pertama, minggu 2, minggu 3-nya, Senin minggu ketiga ini dibutuhkan. Jadi Senin itu si Sadang, belum bisa Bu, maaf gitu. Nanti mungkin Rebo bisa datang gitu. Lagi, saya usahakan Bu Rebo. Jawabannya ya sama, insya Allah bisa selesai. Ya wis Pak, usahakan loh Pak, minta tolong ini karena sangat diperlukan sekali. Hari Rebo saudara, karena waktunya sudah mepet, istri saya dan saya ini sudah ketir-ketir saudara. Ketir-ketir saudara, ketir-ketir, selesai atau enggak urusan surat ini ya. Kalau enggak selesai, ya memang saya ada rencana, kalau enggak selesai ini plan B, plan C, plan D. Tapi itu terkait dengan biaya saudara. Semakin B, semakin C, semakin D itu hitungan saya biayanya semakin gede, semakin gede ukuran saya. Semakin biayanya semakin banyak. Hari Rebo, istri saya datang. Yang dijanjikan itu. Datanglah Rebo. Padahal Senin ini diperlukan. Paling enggak Jumat, Senin harus clear registrasi di Universitasnya Vania. Senin harus clear urusan ini. Rebo istri saya datang, belum selesai juga. Waduh Pak ini minta tolong ini. Boleh saya ketemu sama pimpinan di kantor itu. Petugasnya, enggak bisa Bu, pimpinannya lagi meeting, alasannya lagi meeting sebagainya. Ini minta tolong Bu, minta tolong Pak supaya bisa selesai. Iya Bu, ini paling enggak Selasa besok diundur lagi saudara, dijanjikan mundur lagi Selasa. Padahal yang dibutuhkan adalah sehari Senin, diundur ke Selasa, berarti kan lewat. Terus gini aja lah Pak, saya cabut aja berkas itu. Istri saya ngomong, cabut aja berkas itu. Pikiran saya, cabutin aja lah. Daripada enggak selesai-selesai, karena data dari registrasi itu cuma macet di meja pertama, enggak bergerak. Dia ngomong, Bu, sama istri saya, kalau
dicabut lagi. Tidak begitu gampang langsung dicabut gitu. Istri saya tambah stres lagi, tambah pusing, tambah gelisah. Akhirnya pulang jam 12 siang, jam 2, jam 3, akhirnya saya ditelepon, gimana? Saya telepon, gimana hasilnya? Enggak bisa ini, begini. Sudah papa pulang aja. Akhirnya saya pulang dari kerja, pulang. Saya di rumah, perjalanan saya berdoa, Tuhan berikan hikmat kepada saya, bagaimana caranya ini supaya selesai. Saudara, waktu itu tidak ada pilihan lain, saya cuma berserah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang sanggup membuat mujizat. Mungkin orang lain boleh melalui salurannya atau siapapun. Tapi kami percaya semua itu pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Itu hari Rebu sore, saudara. Saya berpikir yang awalnya sudah saya berdoa, saya ngomong, kalau saya menghubungi Bapak A, ini juga belum tentu prosesnya cepat. Belum tentu prosesnya bagaimana. Mau nggak mau, ya rada gimana gitu. Akhirnya saya chatting dia, Pak beri dari ini temannya ini gitu. Jam 3 saudara saya chat, tak dibales. Sampai jam 4:30 baru dibales. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu. Dan saya karena dia satu instansi dengan yang pengurusan administrasi surat-surat tadi itu satu instansi. Saya ngomong, Pak, saya ngurus ini sudah 1 bulan lamanya tidak jadi-jadi. Apa bisa dibantu Pak? Ya, terus terang ngomong begitu. Oh ya, coba lihat nomor berkasnya. Saya kirimlah nomor berkasnya. Saya semua data-data saya serahkan dia. Baik Pak, nanti saya periksanya, saya lihat. Saudara, saya ngomong sama anak-anak, saya ngomong sama istri bahwa kalau Tuhan tolong dalam hal ini, itu bukan karena orang itu, tapi memang Tuhan yang menolong di dalam hidup kita. Saudara, waktu ngomong begini, waktu itu bukan dalam kondisi yang fresh, yang tenang gini, tapi waktu itu sudah dalam posisi yang boleh dikata yang alami under pressure, yang gimana ya ini, itu sudah hari Rebu sore, Kamis jawabannya belum tentu, Jumat surat ini saya perlukan, karena Senin ini urusan dengan Universitasnya Fania harus clear. Oke, kita berdoa, saya berdoa sama istri, Tuhan berikan hikmat, berikan mujizat-Mu, tunjukkan anugerah-Mu Tuhan, supaya saya bisa melewati ini semua. Kalau memang Bapak itu enggak bisa, Tuhan akan buka jalan yang lain, bagaimana caranya. Saya ngomong sama istri, sudahlah, karena hari itu sudah sore, instansi kan otomatis sudah tutup, sudah besok kita telepon ke universitasnya, minta waktu diundur, tidak hari 7, hari Senin itu, minta waktu lagi. Atau plan ini, dan ini. Saudara, apa yang terjadi? Besok pagi saya setelah ngurusi beberapa hal, pekerjaan, jam 9 lewat 15 menit, 15 sampai 18 menit, Bapak ini nge-WA saya, ngechat saya, Pak, suratnya bisa diambil, silakan ambil di loket. Waduh, hati saya ini rasanya sukacita, haleluya, terima kasih Tuhan. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Ini mujizat Tuhan, kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam keluarga saya. Betul saudara, waktu itu saya mengalami under pressure, saya dan istri mengalami under pressure, tekanan, gimana ini kalau nggak selesai, ini boleh dikata masa depannya Fania untuk bisa sekolah lagi gitu. Akhirnya boleh diomongi itu, dicat sama Bapak ini, bisa diambil Pak di loket, silakan ambil, selesai urusannya. Haleluya, saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau buka jalan untuk saat ini. Dalam hal ini, dalam kasus ini, saya percaya mujizat-Mu sungguh luar biasa. Terus akhirnya loket boleh diambil, istri saya ke kantornya, di loketnya, dan selesai urusannya. Jumat, Senin, administrasi atau registrasi dari Fania boleh berjalan dengan lancar. Semua ini karena pertolongan Tuhan, semua ini karena mujizat Tuhan. Saya percaya bahwa kalau saya mengalami mujizat Tuhan, kalau saya mengalami pertolongan Tuhan, saudara juga bisa mengalami pertolongan Tuhan. Saudara juga bisa mengalami mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Setiap pergumulan saudara pasti akan Tuhan tolong. Amin saudara. Kalau dulu Petrus
menjala ikan semalaman tidak dapat ikan. Begitu minggir ke danau dan dia menurut apa yang menjadi dan perintahkan Tuhan. Akhirnya mujizat itu boleh terjadi. Akhirnya dia dapat ikan yang banyak sampai hampir koyak jalannya. Saya percaya mujizat itu hari ini juga masih tetap ada buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah. Mungkin hal ini kecil buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kesaksian saya, suatu hal kecil. Tapi waktu itu saya kalau waktu mengalami itu suatu yang tekanan yang cukup buat saya. Jadi saya boleh mengandalkan Tuhan, saya menyerahkan semua sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri ini, kesaksian saya tadi itu saya katakan bahwa kalau hidup kita ini mengalami mujizat atau perubahan, kita harus mempunyai suatu keberanian yang luar biasa. Apa itu? Berani untuk bermimpi, mempunyai visi, berani untuk berubah, berani untuk fokus pada keyakinan kita, dan berani untuk mengambil risiko. Saya percaya bahwa mujizat Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri